Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang pemrograman komputer. Nama saya Fikri Fauzi Ardiansyah dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 9. Nama saya Raden Muhammad Nazmi Bedarsyah dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Reza Aprizal, nomor absen 25 dari kelas 11 IPA 5. Yang pertama, pengertian pemrograman. Pemrograman adalah sebuah proses yang mencakup kegiatan seperti analisis algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Atau secara sederhana, pemrograman adalah proses kreatif yang menginstruksikan komputer bagaimana menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua adalah membuat program. Membuat program adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi berbagai jenis objek, misalnya angka, kata, gambar, suara, dan lain-lain. Membuat program komputer serupa dengan membuat musik, merancang rumah atau menciptakan hal lain, sehingga sebagian pendapat mengatakan bahwa pemrograman adalah seni bukan rekayasa. Yang ketiga adalah pemrograman berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, ada pemrograman adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, pemrograman adalah skill. Yang ketiga, pemrograman adalah rekayasa. Yang keempat, pemrograman adalah seni. Yang selanjutnya ada keuntungan pemrograman. Ada beberapa keuntungan dalam pemrograman. Yang pertama, berpikir dengan cara yang berbeda. Ketika belajar pemrograman, kamu belajar bagaimana memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Yang kedua, berdampak positif pada karir. Salah satu pencapaian dalam hidup yang harus dicapai adalah pertumbuhan karir yang terus menanjak. Belajar pemrograman membantu kamu untuk mencapainya melalui banyak jalan dan peluang. Karena banyak lowongan pekerjaan yang berasal dari keahlian dalam membuat pemrograman. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak uang. Yang keempat, membawa idemu ke kehidupan nyata. Yang terakhir, ada menjadi lebih percaya diri. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintaks lainnya untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman menjadi elemen penting yang harus diketahui sebab bahasa pemrograman menjadi perantara antara programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman itu sendiri digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain machine language atau bahasa mesin, assembly language, dan high level language atau bahasa tingkat tinggi. Yang pertama, machine language. Bahasa mesin adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, direpresentasikan dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Yang kedua adalah assembly language atau bahasa assembly. Adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, low level language, yang dapat digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer. Yang terakhir ada high level language. High level language atau bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke bahasa manusia dibanding bahasa pemrograman tingkat rendah, sehingga lebih mudah dipelajari, ditulis, dan dibaca ulang. Bahasa pemrograman apa yang harus dipelajari terlebih dahulu. Kamu harus menentukan apa yang akan kamu buat atau aplikasi apa yang akan hendak dibuat, karena ada beberapa referensi pemrograman. Di antara lain ada yang pertama ada Python. Bila kita menimbang dari sudut pandang kemudahan dalam penulisan sintaks, kamu dapat memilih bahasa pemrograman Python. Selain karena Python juga dapat digunakan untuk membuat beragam aplikasi diantaranya web, desktop, game, mobile, Android, dan untuk kebutuhan komputasi berat seperti analisis data dan machine learning. Python juga dapat digunakan untuk memprogram hardware atau microcontroller. Yang selanjutnya ada JavaScript. Bila kita menimbang dari sudut pandang tren penggunaan, maka yang paling marak digunakan sekarang adalah JavaScript. Dahulu JavaScript hanya tersedia sebagai bahasa pemrograman di sisi klien, hanya berjalan di browser. Namun, sekarang JavaScript sudah berevolusi dan hadir di berbagai platform. Kamu dapat membuat aplikasi web untuk sisi klien dan server sekaligus, aplikasi desktop, game, dan juga mobile. Yang selanjutnya ada PHP. Bila kita menimbang kemudahan infrastruktur, maka PHP masih menjuarai lahan ini. PHP dipercayai masih menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. PHP didesain khusus untuk membuat aplikasi web. Bila kamu menggunakan PHP, kamu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan hosting dengan biaya yang sangat terjangkau. Yang selanjutnya adalah Java.
Bila kamu menyasar pasar enterprise, Java masih cenderung dominan. Java dikenal sangat kuat untuk membuat aplikasi skala besar, seperti ERP dan sistem informasi dan umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, Java juga menjadi bahasa pemrograman utama untuk membangun aplikasi mobile Android. Yang terakhir ada C. Bila kita menimbang konseptual pemrograman, maka C adalah pilihan bijak. Semua konsep pemrograman dari yang paling dasar akan kamu ketemui di bahasa C. C merupakan bahasa tingkat tinggi yang paling cepat dan paling dekat ke bahasa mesin. Dari sisi optimasi, produk akhir aplikasi yang dikembangkan langsung dari bahasa C akan sangat efisien. Kampus-kampus IT umumnya menggunakan C untuk mengenalkan pemrograman. Hanya saja untuk mencapai produk akhir, C tidak lebih mudah dibanding bahasa yang disebutkan sebelum ini. Kesimpulannya, untuk pilihan-pilihan mudah tanpa banyak pertimbangan, kami sarankan untuk mulai belajar dari bahasa pemrograman JavaScript atau Python karena sangat familiar di dunia ini. Programmer adalah orang yang membuat software komputer. Istilah programmer bisa merujuk ke spesialis di satu bidang pemrograman komputer atau secara general yang menulis kode untuk berbagai jenis perangkat lunak. Programmer dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu web programmer, mobile programmer, desktop programmer, hardware programmer, dan juga game programmer. Beragam peluang menjadi programmer. Kamu tidak mesti bekerja di perusahaan ketika kamu menjadi programmer. Ada banyak peluang yang bisa ditangkap jika kamu menjadi programmer. Di antaranya, yang ke-1, bersempatan bekerja di hampir semua industri. Hampir setiap jenis bisnis telah melibatkan teknologi, mulai dari membuat website, aplikasi mobile, hingga sistem informasi untuk kebutuhan internal perusahaan. Yang kedua, kamu bisa menjadi freelance. Kamu dapat memberikan jasa pengembangan aplikasi secara mandiri sebagai programmer lepas untuk beragam segmen kehidupan dan bidang pekerjaan. Yang ketiga, kamu bisa membuat produk aplikasi. Kamu dapat menjadi klien untuk dirimu sendiri dengan membuat solusi aplikasi dan dari permasalahan yang kamu hadapi di masyarakat. Dan yang terakhir, kamu bisa menjadi penulis. Di sini perihal menulis tentu saja bukan hanya terpaku terhadap yang berbentuk buku, akan tetapi kita dapat membuat sebuah tulisan berupa panduan ataupun dokumentasi yang dapat membantu banyak orang dalam belajar bahasa pemrograman. Siapa saja yang dapat menjadi programmer? Ketika menyebutkan kata programmer, maka yang terpikirkan pertama kali adalah seorang yang ahli dalam bidang komputer. Sehingga muncul persepsi bahwa untuk menjadi seorang programmer harus memiliki latar belakang IT atau paling tidak menguasai segala macam persoalan terkait komputer. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, sebab sering kita jumpai para umumnya programmer adalah orang-orang dari lulusan IT. Namun tidak sedikit pula programmer yang berasal dari non-IT. Intinya, siapapun yang ingin menjadi programmer, modal dasarnya hanyalah pengetahuan dasar tentang komputer, minimal mampu mengoperasikan komputer, sisanya adalah dengan proses belajar yang baik dan tekun. Di era telah menjamur paduan tutorial, dokumentasi, bahkan pelatihan-pelatihan baik secara gratis maupun berbayar yang akan membantu kita untuk belajar bahasa pemrograman. Sehingga hampir setiap orang mempunyai peluang untuk belajar bahasa pemrograman. Hal yang perlu ditanamkan sebelum memutuskan untuk belajar bahasa pemrograman adalah keinginan kuat untuk belajar. Karena belajar pemrograman tidak sesulit yang kamu bayangkan, tapi juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Siapa saja yang dapat menjadi programmer? Ketika menyebutkan kata programmer, maka yang terpikirkan pertama kali adalah seorang yang ahli dalam bidang komputer. Sehingga muncul persepsi bahwa untuk menjadi seorang programmer harus memiliki latar belakang IT atau paling tidak menguasai segala macam persoalan terkait komputer. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, sebab sering kita jumpai para umumnya programmer adalah orang-orang dari lulusan IT. Namun tidak sedikit pula programmer yang berasal dari non-IT. Intinya, siapapun yang ingin menjadi programmer, modal dasarnya hanyalah pengetahuan dasar tentang komputer, minimal mampu mengoperasikan komputer, sisanya adalah dengan proses belajar yang baik dan tekun. Di era telah menjamur paduan tutorial, dokumentasi, bahkan pelatihan-pelatihan baik secara gratis maupun berbayar yang akan membantu kita untuk belajar bahasa pemrograman. Sehingga hampir setiap orang mempunyai peluang untuk belajar bahasa pemrograman. Hal yang perlu ditanamkan sebelum memutuskan untuk belajar bahasa pemrograman adalah keinginan kuat untuk belajar. Karena belajar pemrograman tidak sesulit yang kamu bayangkan, tapi juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Apa
Apakah harus menguasai matematika untuk menguasai programmer? Jawaban singkatnya adalah tidak. Akan tetapi, untuk mempelajari pemrograman, kamu harus berupaya agar memiliki pola pikir matematis. Kebanyakan orang menganggap matematika sebagai proses aritmatika atau menghafalkan formula yang kompleks. Menulis adalah tentang komunikasi dan matematika atau pemrograman adalah tentang proses berpikir logis atau kemampuan memecahkan masalah secara sistematis. Peran menguasai matematika berada pada dua sisi, tergantung peruntukannya. Sebab kamu bisa menjadi programmer yang hebat tanpa perlu mengetahui matematika tingkat lanjut. Akan tetapi, berbeda halnya jika kamu ingin menjadi programmer low level language, membuat aplikasi pemrosesan gambar, membuat game 3D, atau analisis spesifik tentang suatu penelitian, maka matematika akan memainkan peran yang besar. Perangkat yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman. Ketika akan memulai belajar pemrograman, kita harus memiliki perangkat untuk memprogram. Kita akan perlu menjabarkan namun secara detail berdasarkan jenis pemrograman yang akan kamu geluti. Namun secara garis keras, besar yang hal paling diperlukan adalah komputer atau laptop. Bila kamu hendak belajar pemrograman web, komputer atau laptop yang terpasang aplikasi pendukung pemrograman web seperti web server, kode editor, dan database server sudah cukup untuk memulai belajar pemrograman. Spesifikasi komputernya pun tidak perlu besar, prosesor 2 core dan memori RAM 2 GB sudah cukup. Bila kamu hendak mulai membuat aplikasi desktop, perangkat yang kamu perlukan tidak jauh dengan kebutuhan pemrograman web, termasuk bila kamu hendak membuat aplikasi game untuk desktop. Hanya bila kamu hendak memprogram aplikasi game, kamu akan memerlukan memori RAM yang sedikit lebih tinggi serta VGA card yang bagus di komputermu. Bila hendak kamu membuat aplikasi mobile Android, kamu perlu memori RAM minimal 4 GB. Supaya proses belajarnya nyaman, tidak perlu menunggu proses loading Android Studio dan proses compiling yang terlalu lama. Nah, di sini juga ada istilah-istilah umum dalam pemrograman. Nah, istilah-istilah umum dalam pemrograman itu ada beberapa. Seperti misalnya ada server. Nah, server ini ialah perangkat yang melayani permintaan data atau kebutuhan aplikasi di sisi klien. Ada juga nih browser. Kalau browser itu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sebuah informasi di internet. Ada juga back-end developer, yaitu seorang programmer yang bertugas untuk mengurusi sisi lain dari sebuah website yang tidak tampak, meliputi server, aplikasi, database, dan lain-lain. Nah, lalu ada juga nih front-end developer, yaitu seorang programmer yang bertugas membuat tampilan yang meliputi layout, feedback, dan lain-lain. Lalu ada juga nih full stack developer, yaitu seorang programmer yang mampu bekerja sebagai front end dan back end sekaligus. Ada juga debug. Debug itu proses mencari, menemukan, dan mengatasi masalah yang terdapat dari sebuah program yang dapat mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi tersebut dari berbagai sisi. Ada juga bug. Bug itu adalah sebuah error atau kesalahan yang terdapat dalam sebuah program aplikasi sehingga mengganggu kelancaran pengguna aplikasi. Ada juga sintaks nih. Sintaks itu bisa diartikan sebagai tata bahasanya dalam sebuah bahasa pemrograman. Ada juga method atau function, yaitu sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tertentu sesuai kebutuhan. Dan juga API atau Application Programming Interface, itu antarmuka aplikasi yang memungkinkan dua atau lebih program aplikasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini juga ada bagaimana proses sebuah program dibuat. Nah, di sini ya bisa dilihat gambarnya. Nah, di samping ini tuh ialah bagian ilustrasi proses kompilasi dan interpretasi kode program. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, di sebelah kiri. Nah, ada juga nih beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis interpreted. Di antaranya adalah ini ada kayak misalnya J, Julia, JavaScript, Lua, MATLAB, Perl, PHP, Python, R, Ruby, VBScript, dan Wolfram Language. Lalu ada juga nih beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis complete. Di antaranya adalah ada ActionScript, ada C, ada C++, ada C Crash, ada COBOL, ada JavaScript, ada Delphi, ada Erlang, ada Fortran, ada Java, ada Objective C, ada Pascal, ada Scala,
ada Visual Basic, sama ada juga Visual Fox Pro. Bagaimana cara memulai belajar pemrograman? Nah, di sini ada juga nih langkah-langkah memulai belajar meskipun setiap orang berbeda, tapi secara garis besar ini dapat dijadikan rujukan. Seperti misalnya yang ke-1 itu adalah tetapkan bahasa pemrograman yang ingin kamu pelajari. Untuk memulai cukup satu bahasa pemrograman saja agar kamu menjadi lebih fokus dan dalam belajar. Yang kedua, mulailah belajar dari dasar dari bahasa pemrograman, sebab dasar yang kuat akan menjadikan kamu lebih mudah dalam mengatasi masalah yang akan kamu temukan ke depannya. Lalu yang ketiga, ada mulai membuat proyek sederhana untuk melatih kemampuan kamu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat itu adalah berkontribusi di dunia open source atau mulai bekerja secara tim meskipun dalam ruang lingkup kecil, karena lebih dari satu kepala jauh lebih baik dan kamu bisa mendapatkan sudut pandang baru jika saling bertukar pendapat maupun informasi dengan rekan setim. Yang kelima, bergabung di forum pemrograman sehingga kamu bisa bertanya, belajar dari pengalaman teman-teman seperjuangan dalam belajar bahasa pemrograman. Perhatikan nih etikanya dan tata cara bertanya di forumnya. Nah, sebenarnya sih masih ada banyak, tapi di sini hanya menjelaskan 5 aja. Bagaimana caranya supaya jadi programmer hebat? Mendapatkan predikat sebagai seorang programmer bukanlah perkara yang mudah. Kamu tidak akan dapat menjadi programmer hebat kecuali dengan melalui proses yang panjang dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Semakin lama pengalamanmu memprogram, maka semakin tinggi pula kemampuanmu. Ya, nah, di sini juga ada nih tips-tips agar dapat menjadi seorang programmer yang hebat. Yang pertama, tanamkan dalam diri kamu untuk lebih banyak belajar. Yang kedua, berhentilah untuk menganggap diri paling benar. Yang ketiga, program kamu bekerja, bukan berarti kamu harus berhenti. Yang keempat, baca kode Anda dan baca lebih banyak kode orang lain. Jadi hal yang penting untuk kamu lakukan ketika menuliskan kode program adalah dengan banyak membacanya kembali dan sering membaca kode program milik orang lain. Yang kelima, jadikan sebuah kesenangan dalam menulis kode program, bukan hanya sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, yaitu ada belajar teknik bukan tools. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.